Berawal di sebuah gedung perkantoran, kita diperlihatkan seorang wanita bernama Jennifer. Malam ini Jenny kembali terlambat pulang karena harus menyelesaikan pekerjaannya dulu sebelum hari Valentine tiba. Setelah pulang kerja ini, Jenny juga berniat akan terbang ke New York untuk bertemu dengan mantan kekasihnya. Meskipun hubungannya dengan sang mantan sudah putus, tapi Jenny ternyata masih mencintainya dan akan merayakan hari Valentine bersamanya. Sementara di sisi lain gedung ini, kita juga diperlihatkan seorang pria bernama Guy. Terlihat Guy juga baru saja melepas pekerjaannya dan sekarang dia ada di toilet untuk bersiap-siap akan pulang. Mereka berdua secara bersamaan lalu menuju dan masuk ke lift yang sama. Sorry. That sucks. Karena cuma berdua di lift itu, Guy pun mencoba membuka obrolan dengan Jenny mengingat waktu menuju ke lantai basement cukup lama. Di tengah-tengah obrolan mereka, tak diduga tiba-tiba lift itu kemudian mati dan mengalami kemacetan. Did we just stop? Hal ini tentu saja membuat Guy dan Jenny jadi sedikit panik. Guy pun berusaha menangani situasi dengan mencoba membuka pintu lift itu dengan sekuat tenaganya. Tapi usahanya gagal sebab pintu lift sudah tertutup dengan sangat rapat. Mereka pun terus mencoba cara lain dengan melambaikan tangan ke arah kamera CCTV di lift itu sambil berteriak minta tolong. Namun sialnya gedung saat ini ternyata sudah benar-benar kosong karena sudah tidak ada satupun orang yang dapat mendengar mereka berdua. Guy nggak mau kehabisan akal, dia pun mencoba melompat untuk meraih plafon lift guna menemukan jalan keluar. Bahkan dalam usaha ini, Jenny turut berperan dengan menaiki pundak Guy demi memastikan ada jalan keluar di plafon lift itu. Tapi tetap saja usaha mereka gagal, yang ada justru tangan Jenny kesakitan akibat berusaha mendobraknya. Kesialan Guy dan Jenny bahkan kini tambah lengkap setelah mereka sadar kalau mereka kini kehilangan sinyal ponsel di tempat itu. Situasi ini pun membuat Jenny sangat kesal, terlebih dia juga terus mengkhawatirkan jadwal penerbangannya ke New York. Tak cuma itu, dia juga cukup kesal karena harus terjebak di lift bersama pria yang baru saja dikenalnya. 1 jam pun telah berlalu, Jenny benar-benar sudah mulai muak dengan lift tersebut. Namun Guy mencoba untuk mencairkan suasana dengan memberikan obrolan-obrolan menarik pada Jenny. Usaha Guy pun berhasil karena Jenny akhirnya mau menanggapi dirinya sehingga mereka pun saling berkenalan satu sama lain. Obrolan antara mereka pun mulai cair, tapi Jenny tak ingin obrolan itu berlarut-larut karena Jenny adalah tipe wanita yang tak mudah kenal dengan orang baru. Akan tetapi karena rasa haus yang tak bisa ditahan Jenny, akhirnya dia pun mulai bisa membuka diri pada Guy dengan meminta air minumnya Guy. Dari sinilah mereka berdua pun mulai tampak dekat, terlebih ketika Guy berhasil membuat Jenny tertawa dan memberinya permen. Namun Jenny meminta pada Guy agar lebih irit karena dia memperkirakan kemungkinan terburuk yang akan terjadi, bahwa mereka bisa saja terjebak selama 80 jam hingga hari Selasa tiba. Di mana hari itu semua orang sudah kembali masuk kerja seperti biasanya. Di tengah-tengah menunggu ketidakpastian sembari mereka ngobrol, tiba-tiba Jenny merasa kebelet ingin pipis. Guy yang menyadari itu pun lantas menyuruhnya agar kencing saja di lift karena sekarang keadaannya serba terbatas dan darurat. Tapi Jenny yang orangnya introvert tentu tidak bisa melakukannya sembarangan. Maka untuk itu Guy pun lantas menyarankan agar Jenny pipis di sudut berbeda dan memakai botol air yang kosong. Untuk meyakinkan Jenny, Guy pun berjanji untuk tidak akan melihat ke arah Jenny selama Jenny melakukannya. Jenny yang sudah tak tahan lagi akhirnya mendengarkan saran Guy dan melakukannya di sudut lift. Cover your ears. Can't hear anything. Setelah itu mereka yang merasa sangat gabut setengah mati ini mencoba menghibur diri mereka sendiri dengan bermain game. Begitu perbincangan semakin lama semakin asik, mereka akhirnya sampai di titik obrolan yang semakin dalam. Di mana itu diawali ketika Guy mulai jujur kepada Jenny kalau ini bukan pertama kalinya dia melihat Jenny. Melainkan sudah beberapa kali dia melihat Jenny dari kejauhan dan Guy berpikir kalau Jenny adalah wanita baik. Dari cerita Guy ini, sepertinya dia sudah menyukai Jenny sejak lama atau jauh-jauh hari. Dan kebetulan saja kini doanya terkabul sehingga dia bisa bertemu dan bersama Jenny dalam satu lift. Suasana panik terjebak dalam lift rupanya mulai sedikit menghilang, kini Jenny dan Guy mulai menikmati keadaan ini. Dengan keseruan mereka bahkan mulai menggambar wajah mereka masing-masing. Yang pada akhirnya Jenny bahkan mengeluarkan ponselnya untuk mengabadikan hasil yang digambar Guy sebagai kenang-kenangan. Lebih dari itu, Jenny bahkan tiba-tiba mulai merekam Guy sambil menyuruhnya menceritakan kisah tentang hubungan intim yang pernah dia lakukan bersama mantan kekasihnya di masa lalu. Dalam momen ini, Guy dan Jenny juga mulai saling bertukar cerita masa
lalu hingga Guy melanjutkan cerita dengan begitu mendalam dan sangat jujur. Ungkapan Guy ini rupanya membuat Jenny terpukau karena dia mengaku sangat menyukai pria yang jujur. Selanjutnya entah mengapa tiba-tiba masing-masing dari mereka mulai terangsang dan bergairah, yang pada akhirnya Guy dan Jenny pun melakukan ritual mantap-mantap di dalam lift itu. Setelah selesai melakukan ritual yang menguras tenaga, tampaknya Guy mulai mencintai Jenny dan bilang kalau Jenny sungguh luar biasa. Namun sayangnya Guy harus menelan harapannya karena Jenny hanya menganggap hubungan tadi hanya angin lalu. Sebab faktanya Jenny masih mencintai mantan kekasihnya. Jenny berkata kalau dirinya akan kembali dengan mantan kekasihnya itu, di mana dia akan memberinya kejutan dan akan balikan lagi. Mendengar hal ini, raut wajah Guy pun tiba-tiba berubah seakan-akan tak percaya dengan apa yang sudah mereka lakukan tadi. Dia pun lantas mencoba meyakinkan Jenny lagi dengan memposisikan mantan Jenny sebagai pria yang tak tahu untung karena telah menyia-nyiakan Jenny. Tapi meskipun Guy bilang demikian, Jenny tetap menanggapinya dengan santai. Dia malah berkata jika semuanya telah selesai, maka mereka berdua akan kembali lagi pada kehidupan masing-masing. Mendengar kata Jenny seperti itu, sontak membuat wajah Guy langsung berubah sambil menahan emosi. Dia lantas mulai melontarkan sebuah rahasia dengan berkata jujur kepada Jenny, di mana Guy sebenarnya telah lama memperhatikan kehidupan Jenny di kantor itu. Dan itu bukan hanya sekali dua kali saja, melainkan hampir ratusan kali. Dia bahkan sampai mengetahui kapan waktu Jenny masuk kantor dan pulang kantor. Dengan penuh emosi, Guy lalu mengungkapkan bahwa dia sebenarnya bukanlah seorang karyawan kantor di gedung itu, melainkan hanya seorang satpam. Sehingga oleh karena itulah dia dapat mengetahui semua kegiatan Jenny dengan memantaunya langsung dari kamera CCTV. Tak cuma itu, Guy juga bukanlah nama aslinya, dan dia juga ternyata yang telah menyebabkan lift tersebut mati. Yang mana Guy memiliki kunci manual lift itu, sehingga dengan gampang dan sengaja dia pun mematikannya agar bisa berduaan dengan Jenny. My name isn't Guy. I certainly have noticed you dozens of times. Mendengar pengakuan Guy seperti itu, sontak langsung membuat Jenny jadi ketakutan. Jenny juga menjadi sangat kesal karena Guy sengaja membuatnya terjebak di lift itu. Ini pun tak bisa diterima Jenny, lalu dengan emosinya Jenny mengancam akan melaporkan Guy ke polisi atas kelakuannya ini, biar Guy mendekam di penjara selama-lamanya. What if we got the cops on you? Rot in fucking jail! Guy sebenarnya ingin melepaskan Jenny dan telah menghidupkan lift itu lagi. Tapi karena mendengar ancaman Jenny yang akan melaporkannya ke polisi, Guy pun lantas kembali mematikan lift itu. Perbuatan Guy ini sontak membuat Jenny tambah kesal, sehingga dengan segera dia langsung berusaha merebut kunci lift itu dari Guy. Sehingga terjadilah baku hantam. Sayangnya kunci lift itu patah dan Jenny juga berhasil merobohkan Guy hingga pingsan. Jenny yang mengira kalau dia sudah menghabisi Guy, lantas dia pun hendak memeriksanya. Tapi sialnya Guy malah tiba-tiba terbangun dan langsung membenturkan kepala Jenny ke lantai hingga pingsan. Beberapa waktu kemudian, Jenny pun sadar dan melihat Guy sedang duduk termenung menghadap ke dinding lift. Di sana Guy lalu mengatakan kalau sepertinya semua wanita tidak ada yang mau dengannya. Karena para wanita hanya memandangnya sebagai pecundang, seorang satpam biasa penjaga gedung. Guy pun sempat menyesali perbuatannya kepada Jenny, tapi entah kenapa dia berpikir lagi kalau apa yang dia lakukan ini adalah benar. Sebab Guy tak pernah memaksa Jenny masuk ke dalam lift secara bersamaan hingga melakukan ritual mantap-mantap dengannya tadi. Setelah itu Guy tiba-tiba mengamuk mengeluarkan seluruh tenaganya dengan sangat brutal hingga memukul-mukul pintu lift. Kelakuan Guy yang tak normal ini pun membuat Jenny menjadi tambah ketakutan sambil berpikir kalau Guy bisa saja membunuhnya. Guy selanjutnya membuka kado Valentine milik Jenny yang akan diberikan untuk mantan kekasihnya. Kado tersebut ternyata berisi sebuah kemeja dan sebuah paket cerutu lengkap dengan korek beserta guntingnya. Dengan bersikap sudah tak waras lagi, Guy pun menyalakan cerutu itu dan meniupkan asapnya pada Jenny. Seketika ini pun Guy rupanya sudah berubah seperti layaknya seorang psikopat gila. Beberapa saat setelah keduanya mulai tenang, Guy pun menyadari kalau sekarang mereka benar-benar terjebak di lift. Namun mereka kini semakin sulit bisa keluar karena keributan tadi Jenny tak sengaja telah mematahkan kunci lift tersebut. Guy pun lalu tak sengaja memecahkan lampu-lampu di dinding lift sampai akhirnya dia memiliki ide untuk mencoba memecahkan lampu di plafon lift itu. Setelah akhirnya mencoba menggedor plafon itu dan tak diduga Guy pun berhasil membuka tutup plafonnya. Oh, yes. Hal ini pun membuat Jenny jadi merasa ada harapan lagi bisa keluar dari lift itu. Tapi dikarenakan posisi plafon terlalu tinggi, Guy pun menyuruh agar Jenny memikulnya dari bawah agar bisa menggapai lubang tersebut. Namun Jenny bukan wanita yang bodoh, dia pun segera memainkan perannya dengan berpura baik kepada Guy.
Jenny bilang pada Guy kalau dia akan mengurungkan niatnya melaporkan Guy ke polisi asalkan Guy membiarkan dirinya naik duluan. Guy pun langsung percaya begitu saja pada Jenny, entah kenapa yang pastinya Guy pun menopang Jenny hingga berhasil naik ke atas lift. Okay. There's a door up there, right? You should be able to just push that door right open. Setelah berada di atas, Jenny pun langsung mengacungkan jari tengahnya pada Guy yang artinya Jenny telah berhasil menipu Guy. Menyadari hal itu, Guy pun langsung kesal terhadap dirinya sendiri karena dia telah ditipu oleh Jenny dan terlalu percaya pada wanita itu. Jenny pun bergegas menaiki tangga yang ada di dinding dan berusaha menggapai sebuah pintu evakuasi lift di dinding seberang. Sementara Guy yang tak kehabisan akal langsung menyambungkan kedua kain yang ada di lift untuk mengejar Jenny yang akan kabur. Sialnya setelah sampai di atas, Jenny sedikit kesulitan untuk menggapai pintu evakuasi yang ada di seberang. Sedangkan Guy yang mulai mendekatinya lantas langsung meloncat ke arah Jenny lalu menariknya hingga mereka pun jatuh kembali ke dalam lift. Setelah pingsan beberapa waktu, beruntung Jan lebih sadar duluan dan melihat di atas lift ada sensor asap. Jan pun memiliki ide akan membuat alat itu berfungsi agar alarm tanda bahaya di gedung itu berbunyi untuk menarik perhatian orang-orang di luar sana. Tanpa banyak pikir, Jenny langsung segera menyalakan api dan membakar beberapa kertas. Tapi usahanya harus gagal karena sensor api itu tak kunjung berfungsi, yang ada asap itu malah membangunkan Guy. Ketika Guy mulai mendekat, Jenny dengan segera menendang mukanya yang membuat Guy pun terbentur. Dengan segera Jenny kemudian mengikat tangan dan kaki Guy dengan kain tadi sehingga Guy kini tak bisa apa-apa. Setelah itu sembari menunggu ada bantuan datang, Jenny kemudian menunjukkan sisi kejamnya, di mana dia memberikan sunat gratis untuk Guy menggunakan gunting serta korek api tadi. Bahkan belum puas dengan menyunat Guy, Jenny selanjutnya membuat video bukti pengakuan dari Guy memakai ponselnya. Hal ini Jenny lakukan karena nggak mau setelah keluar dari tempat itu, urusan akan tambah runyam. Dia harap dengan video bukti pengakuan Guy tersebut, pembuktian di kantor polisi bisa lebih mudah. Jenny pun memberikan beberapa pertanyaan pada Guy, di mana semuanya berisi tentang pengakuan Guy yang telah merekayasa kecelakaan lift tersebut. Dalam pengakuannya, Guy bahkan sempat bilang kalau nama aslinya bukanlah Guy, melainkan John Dykins. John lalu mengungkap sebelum dirinya jadi satpam, dia ternyata adalah seorang karyawan di suatu perusahaan ternama. Sebagai karyawan terbaik kala itu, John rupanya banyak disukai oleh para wanita dan selalu menjadi pusat perhatian di kantornya. Namun kesuksesan John mulai hancur ketika suatu hari, dia sedang berkencan dengan salah satu rekan kerjanya sambil mabuk-mabukan. Lalu dalam perjalanan pulang, John dan wanita itu mengalami kecelakaan hingga jatuh ke dalam jurang. Kecelakaan naas itu menewaskan wanita rekan kerjanya dan beruntung John sendiri yang selamat. Namun dia harus dipenjara. Beruntung karena waktu itu John masih kaya raya, dia pun mampu menyewa pengacara terbaik untuk membantunya. Sehingga hukuman John pun berhasil diringankan menjadi 6 bulan penjara. Akan tetapi setelah itu kehidupan John mulai berubah dan miskin karena nyatanya dia tak diterima kerja di mana-mana sampai akhirnya dia pun menjadi seorang satpam. Mendengar kesaksian John tersebut, Jenny pun merasa iba. Tapi dia juga bingung kenapa harus dirinya yang dipilih oleh Guy untuk menjadikannya sasaran. Singkat waktu, hari pun berganti menjadi Senin malam. Di dalam lift itu terlihat John dan Jenny sudah sangat kelelahan akibat semua kekacauan yang terjadi. Lalu dari luar gedung terlihat rekan John yang bernama Eddie tiba-tiba datang ke kantor bersama pacarnya. Eddie pun lantas mencari kemana John pergi karena dia tak melihatnya ada di meja piket. Dia kemudian mendapati seragam John ada di dalam lokernya yang berarti John sedang tidak bertugas. Eddie lalu tak sengaja melihat CCTV dan sontak dia pun terkejut menemukan ada John dan Jenny di dalamnya. Eddie bergegas mencoba berkomunikasi dengan mereka dan Jenny pun segera menjawab panggilan Eddie tersebut. Menyadari itu tanpa pikir panjang, Eddie pun langsung menuju ke lantai bawah untuk segera menyelamatkan kedua orang itu. Setelah berhasil membuka pintu lift itu, Jenny pun langsung muncul dari balik pintu dan meminta tolong pada Eddie. Tapi karena berbahaya, Eddie pun menyuruh agar Jenny mundur dulu sebelum liftnya betul-betul turun. Tak cuma Jenny, Eddie tentu saja juga memanggil-manggil John. Tapi karena tak tahu apa yang sedang terjadi di dalam, Eddie dengan polosnya melemparkan kunci lift itu kepada John. Sialnya saat itu juga Jenny pun langsung dibuat pingsan oleh John agar tidak bisa mengambil kunci itu. Eddie yang mendengar suara keributan di dalam lantas bertanya-tanya apa yang sedang terjadi. Bukannya menjawab pertanyaan Eddie, John justru menyuruh Eddie agar naik dan masuk ke dalam lift. Dengan polos Eddie pun langsung naik, tapi baru saja badannya masuk setengah, John langsung menyalakan dan menaikkan lift itu. Sontak Eddie pun terkena jebakan dari John sehingga Eddie langsung terperangkap dan terbunuh begitu saja. John yang tak puas langsung memukul Jenny hingga pingsan agar bisa membawa Jenny ke dalam bagasi mobilnya. John lalu membuang mayat Eddie ke bawah tanah ruang lift bersamaan dengan baju yang dia pakai untuk menghilangkan barang bukti.
Dia lalu membersihkan wajah yang penuh dengan darah serta tak lupa juga mengepel lantai itu. Setelah semua dirasa sudah aman dan tak meninggalkan jejak, John pun memakai seragam satpamnya. Dia lalu menghapus semua rekaman CCTV yang ada agar tak ada seorang pun yang mengetahui tentang kejahatannya. Tapi bersamaan dengan itu tiba-tiba muncullah pacar Eddie yang tadi ketiduran di sofa dan menanyakan di mana Eddie kepada John. Dengan wajah yang menyeramkan, John pun memberitahu kalau Eddie sudah tidak ada. Dan tanpa basa-basi, John pun langsung membunuh wanita malang tersebut. John kemudian berpikir masih ada satu lagi yang belum dibereskan, yakni Jenny yang masih ada di bagasi mobilnya. John lantas membawa mobilnya ke suatu tempat yang sepi dan berada di ujung jalan. Sesampainya di sana, John pun langsung berniat akan membakar Jenny hidup-hidup di dalam bak sampah. Kemudian sebelum membuka bagasi mobil, John sempat berkata kalau dirinya sangat mencintai dan akan selalu mencintai Jenny. Lalu ketika bagasi dibuka, John terkejut karena melihat kalau Jenny sudah tidak bernyawa lagi. John pun memilih tak langsung melempar Jenny ke dalam bak sampah, melainkan melempar tas-tas Jenny terlebih dahulu. Akan tetapi ketika John berbalik arah, tiba-tiba Jenny datang dan memukul John hingga terjatuh. Jenny yang tak mau berlama-lama dan mengambil resiko, lantas segera naik ke dalam mobil dan langsung cabut dari sana. Tapi belum saja dia jauh pergi, tiba-tiba Jenny sadar kalau di situ ada cerutunya John yang masih belum habis, lengkap dengan koreknya. Jenny pun langsung memundurkan mobilnya lagi dengan sekencangnya dan berniat menabrak John. Namun John sendiri yang tak bisa berpikir banyak untuk menghindar, dia pun langsung memilih loncat ke dalam bak sampah tersebut, yang ternyata dia telah menggali kuburnya sendiri. Ketika dilihat kondisi John sudah terkapar lemah tertusuk benda tajam di perutnya, Jenny lantas melemparkan cerutu yang menyala itu ke dalam bak sampah. Bak sampah yang sudah dibanjiri bensin itu pun langsung terbakar bersama dengan John. Dan cerita pun selesai. Oke guys, seperti itulah alur cerita film Into the Dark Dawn tahun 2019. Jangan lupa subscribe dan nantikan terus alur film selanjutnya.